welcome to Travel As You. Dan di edisi podcast kali ini gue akan mewawancarai cutting gue yang bernama Grandy. Nah, penasaran ceritanya kayak gimana? Simak terus podcast ini sampai akhir, oke? Terus guys, jangan lupa juga untuk di like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini. Oke, langsung aja kita mulai. Bang Grandy, mungkin lo bisa kenalin diri lo dulu. Ya, halo, nama gue Grandy dari Jatun Wahyu Maestro. Lo bisa manggil gue Grandy. Gue dari Antropologi Fisip UI 2017. Sekarang udah semester 6. Oke, jadi Bang Grandy dari Antropologi Fisip. Setahu gue Fisip tuh ada jargonnya. Coba dong nyanyiin jargonnya. Yoi, Fisip punya jargon dong pasti. Ini nih. Sambut salam hangat dari saya Fisip. FISIP, FISIP, Fisip. Go, go, Fisip, go, 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 Fisip, go, go, Fisip. Gitu. Waduh, ini memang jargonnya Fisip nih sudah terkenal ya seantero dunia. Ya gitulah ya. Kalau Fisip buat jargon pasti wow. Iya. Terus kita juga pengen tahu nih Bang, waktu SMA itu Bang Grandy dari jurusan apa? Dan diterima di antropologi itu melalui jalur apa? Jangan bilang jalur pocin. Oh no. Ya sebenarnya enak juga sih ya kalau ada jalur-jalur kayak gitu. Jalur pocin, jalur barel, jalur kutek. Jadi lu automatically yang tinggal di sana dan lu pengen kuliah, ya udah tinggal masuk UI aja. Jadi sistem zonasi nanti. Lu kira SMA. Ya. Oke, gue bukan dari jalur kayak gitu ya. Walaupun memang ada, tapi kayaknya nggak bakal dapet deh. Karena gue tinggalnya di Tanjung Priuk. Ya, gue dari jalur SBMPTN. 3 tahun lalu gue berusaha bareng teman-teman gue nih ya. Kita belajar bareng dan sebagainya. Aduh, sampai gila, sampai nginep kemana-mana lah. Itu dia yang buat gue semakin semangat gitu untuk dapetin UI. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang, 3 tahun kemudian, gue sekarang sudah semester 6. Dan gue sekarang kuliah di UI. Dan kalau misalkan lo mau tahu gue di SMA itu jurusan apa? Gue itu jurusan IPS. Yes. Tapi gue bukan anak IPS yang serta-merta cuma IPS sentris. Ya, gue juga main dong sama anak IPA. Ya seru-seruan aja gitu kan. Ya sampai sekarang teman-teman gue di SMA masih sering connect sama gue. Jadi ya santuy. Oh iya, waktu itu kalau nggak salah katanya Bang Grandy itu sempat nginep di tempat bimbel ya. Nah itu kok bisa sih dibolehin sama pihak bimbelnya? Itu gimana deh ceritanya? Nah, ya betul banget sih. Jadi gue pernah sampai nginep di bimbel gue ya. Sebut aja inisialnya Nurul Fikri. Di situ gue bareng sama teman-teman gue. Kenapa bisa nginep di sana? Ya pastinya lewat orang dalam lah. Enggak lah. Kita pertama-tama tuh minta izin dulu gitu ke pihak bimbelnya tersebut. Jadi kita kayak minta izin, Kak, boleh nggak kalau kita nanti nginep di sini gitu. Ternyata dibolehin tuh. Ya udah, kita nginep bareng. Kita tidurnya nggak tanggung-tanggung nih. Kita tidurnya di musola. Soleh nggak tuh? Nah, jadi kita sama-sama belajar bareng di situ. Kita sama-sama brainstorming bareng-bareng. Dan akhirnya, besoknya nih ya, pas SBMPTN, kita tuh kayak lebih plong gitu lah. Kalau mau ngerjain ya. Artinya kita udah punya persiapan sebelumnya gitu secara matang. Oh ya, ini kalau boleh tahu nih, persiapan apa aja sih yang Bang Grandy lakukan gitu sebelum menghadapi yang namanya SBMPTN gitu. Terus metode belajar dari Bang Grandy itu seperti apa? Gua sebelum ngerjain SBM ya sama teman-teman gua itu udah coba untuk komit sebenarnya ya. Komit untuk sesering mungkin ngerjain soal SBMPTN itu minimal banget sehari 50 soal. Gua ngerjain minimal 50 soal itu ya kurang lebih 6 bulan lamanya. Walaupun perharinya itu kita juga nggak sampai 50, tapi pernah lah beberapa kali kita mencapai 50. At least kita tuh ngerjain bareng ya. Per hari bisa kali sampai 25 soal. Kenapa? Karena ketika lu ngerjain banyak soal, nantinya pas udah ngerjain SBM-nya beneran, itu tuh lu bakal ngerasa bahwasannya, oh iya nih, sama kayak yang gue pernah kerjain ya. Atau, oh iya nih, kayaknya ini mirip-mirip deh sama yang pernah gue kerjain gitu. Artinya, di situ lu udah rasa enjoy ketika lu ngerjain SBM nanti. Ya, latihan soal lah, kalau bisa dibilang ya. Terus yang kedua, ya gue sama teman-teman gue nih ya, kita tuh mencoba untuk berusaha. Dan juga jangan lupa untuk doa. Gue sama teman-teman gue ini nih, itu tuh coba untuk minta doa nih ya, bener-bener itu ke orang tua kita. Nah, well, itu kali ya 2 hal yang gue lakuin secara intens. Nah, setuju banget nih. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah terus latihan soal sebanyak mungkin gitu ya. Dan juga minta ridho dari orang tua. Karena itu
Penting banget sih. Nah, pas hari hanya sendiri, itu ada nggak sih trik dari Bang Randy untuk mengerjakan soal SBMPTN? Terus pas ngerjain soalnya juga gimana nih? Kalau misalnya Bang Randy ragu dengan jawabannya gitu, nah itu Bang Randy pilih mending dijawab aja, tapi ngasal, atau lebih baik di skip. Nah, terus pas SBMPTN juga, itu Bang Randy berhasil ngerjain berapa soal? Tips and trick kalau Grandi, kalau lu pengen ngerjain SBMPTN, pertama bawa jam tangan. Kalau misalkan dibolehin, kenapa enggak gitu? Karena kenapa? Itu bisa ningkatin awareness lu ketika lu ngerjain soal, biar nantinya lu kagak kagok kalau misalkan tinggal 10 menit kemudian ternyata yang lu kerjain baru 50 soal dari 150 soal. Kan parah. Terus yang kedua, lu coba untuk ngerasain gimana posisi enak lu ketika lu duduk gitu ya. Nah, itu coba gimana se-relax mungkin lu duduk. Terus ketiga, siapin semua peralatan tulis lu. Bahkan kalau perlu di double, pensil lu patah, jadi lu bisa ganti dengan pensil yang lainnya. Atau mungkin penghapus lu hilang nih, jatuh, kepluk gitu kan, udah pakai penghapus yang lain gitu. Keempat ya, coba lu jangan merasa nervous gitu ya. Gimana caranya biar gak nervous? Ya udah, nggak usah tengok ke sebelah kiri kanan lu. Di satu sisi nanti pengawas bakal ngeliat, aduh ini kayaknya nih orang nyontek gitu kan, terpasti lu bakal ditegor. Kalau lu ditegor, lu merasa bahwasannya awkward. Nah, lu bikin awkward, lu jadi nervous deh gitu. Ini yang kelima, ini yang terakhir gitu ya. Lu coba nih ya, doain tuh soal, doain diri lu sendiri juga bahwasannya semoga nih ya apa yang lu udah kerjain ini adalah hasil yang terbaik buat lu. Jadi coba aja 5 step itu dari gua. Wah, gila sih, ini 5 tips dari Bang Randy yang sangat-sangat berguna banget nih. Dan teman-teman bisa praktekin ini ya. Sumpah, gue ngakak pas lu bilang jangan tengok kanan kiri. Soalnya gue jadi flashback gitu loh. Jadi waktu itu, ini sorry ya, gue cerita sedikit. Antara ngakak dengan kesel gitu loh jadinya. Jadi waktu pas gue ngerjain soal SBM, gue kan orangnya kalau mikir tuh suka lihat kemana-mana gitu ya. Suka lihat ke sekitar gitu, siapa tahu dapat inspirasi gitu. Gue ngeliat ada orang yang malah tidur gitu loh. Padahal tuh masih awal-awal pengerjaan SBM gitu. Jadi gak mungkin secepat itu dia selesai. Mustahil banget gitu. Jadi antara dia pusing, udah nyerah gitu, atau enggak dia ya udah ngisi semua cuma ngasal kayak gitu. Gue nggak tahu lah ya. Gue mikir nih orang kalau emang gak niat, ya udah mending gue ikut SBM gitu loh. Orang malah ditinggal tidur coba. Terus abis itu pengalaman yang kedua itu pas ngerjain soal simak. Jadi waktu itu pas banget di sebelah kiri gua yang ngerjain tuh bapak-bapak gitu. Kalau simak kan pesertanya nggak cuma yang setelah lulus SMA gitu ya. Jadi range-nya tuh lebih luas gitulah. Ada yang bapak-bapak, ibu-ibu kayak gitu. Nah terus kebetulan sebelah kiri gua itu bapak-bapak. Nah nggak tahu kenapa, mungkin karena bapak-bapak itu ngeliat soalnya, aduh susah banget gitu-gitu. Terus dia ngeluh gitu dong. Kayak ya udah kalau misalnya emang susah, kalau emang pusing, diem aja gitu loh, nggak usah kayak aduh susah banget. Kayak dia tuh mengekspresikan dirinya gitu sehingga membuat kondisi di kelas itu menjadi kurang kondusif gitu gara-gara dia doang. Sumpah itu gue mau ketawa tapi takut kurang ajar gitu karena dia lebih tua. Di sisi lain gue juga kesel. Kocak ya. Yang pertama karena udah bosen kayaknya. Dia udah nganggep tuh SBM tuh sebagai formalitas saja kayak. Terus yang kedua, bapak-bapak, ya itu maksud gue tadi. Kenapa kalau lu nengok ke kanan kiri, itu bakal distract gitu sama orang-orang di sekitar lu. Dan lu nanti bakal jadi entah itu awkward atau nervous gitu. Kayak tadi bapak-bapak yang jelas. Ya semoga bapak-bapaknya bisa diberi kemudahan gitu ya untuk menjawab simaknya. Udah selesai tapi ya. Pokoknya gitu, Bray. Jadi pokoknya lu coba buat pengerjaan lu tuh nyaman gitu ya. Jangan terdistract gitu ya. Terdistract sama orang-orang. Biarkan diri lu fokus gitu ya. Gua dulu pas kerjain soal SBMPTN ataupun gua latihan ngerjain soal SBMPTN, itu gua coba ngasih 4 simbol untuk kategori pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, simbol pertama itu gue kasih simbol bintang. Artinya ini adalah soal yang gue tahu dan gue yakin jawabannya adalah benar. Yang kedua itu bentuknya lingkaran, dimana gue tahu nih soal tapi gue lupa jawaban soal ini tuh apa. Yang ketiga, simbol segitiga ya. Artinya gue nggak tahu sama sekali nih soal, gue nggak tahu dan juga jawabannya gue nggak tahu. Yang keempat itu awal, artinya gue tahu soalnya tapi kayaknya jawabannya nih nggak ada. Nah, unik kan? Ya jadi kayak gitu yang gue lakuin. Jadi ketika gue
gue udah ngerjain semua nih dari 1 sampai 100 soalnya, gue coba untuk recheck lagi, itu jadi gampang gitu. Kalau nggak salah 85% ke atas lah gue berhasil ngerjain soal. Mau tahu dong waktu itu kenapa Bang Randy tuh milih jurusan antropologi? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat, antrop tuh jarang diketahui orang-orang, ya nggak sih? Ya itu salah satunya sih kenapa gue milih antrop. Iya, maunya gue ya anti mainstream. Halah. Di antrop tuh ternyata lu bisa belajar banyak gitu di sana. Dan kenapa gue pengen milih antrop itu karena pertama kali gue diperkenalkan antrop sama orang tua gue gitu. Pas SBM gue tuh pilihan ketiga gitu. Pilihan gue pertama hukum, kedua psiko, ketiga baru antrop. Dan ternyata ketika gue masuk antrop, wih gila sih. Gak cuman belajar tentang medis, psikiatri dan semacamnya, tapi gue juga belajar hukum sama psikologi, Pak. Wah, Bu ya, lu kan cewek. Oh iya nih, tadi kan Bang Randy sempat bilang salah satu alasan kenapa milih jurusan antrop itu karena jarang diketahui sama orang gitu ya. Katanya memang benar juga sih gitu kan. Mungkin orang begitu nanya, jurusan apa? Terus jurusan antropologi. Hah? Itu belajar apa tuh gitu. Nah mungkin Bang Randy sendiri punya definisi tersendiri gitu mengenai jurusan antrop. Terus bedanya sama jurusan sosiologi itu apa? Yo, subscribe Triple SU. Bunch of haters wonder